Selamat sore saudara sekalian, kita jumpa lagi melalui media Zoom lagi untuk mengikuti pelajaran Alkitab. Seperti seri sebelumnya, kita seri Matius 5 ini mengenai sabda bahagia. Pada saat ini kita sudah sampai etapa yang ke-1, 2, 3, 4, ke-6, yaitu di ayat yang ke-8. Matius 5 ayat 8, saya akan bacakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi kalau kita melihat urut-urutan sebelumnya, kalau kita sampai level di bukit ini tadi, orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kita akan melihat lebih lanjut apa disebut orang yang suci hatinya. Clean atau kataros itu adalah suci, artinya orang yang suci hati itu bukan tulus tapi clear. Jadi pikirannya bersih, hatinya jernih, jadi tidak mengandung murni, tidak mengandung celah. Nah, kita melihat di dalam Ibrani 12 ayat 14. Apa yang menjadi acuan bagi orang yang hidupnya kudus? Hiduplah dalam damai dan kekudusan dengan semua orang, karena tanpa itu tidak ada orang akan melihat Tuhan. Jadi kalau orang yang suci hatinya, yang bersih, benar, maka dikatakan akan melihat Tuhan. Jadi orang kalau hidupnya tidak kudus, hidup dalam damai dan kekudusan dengan semua orang. Nah, sebelum berdamai dengan semua orang, tentunya kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Baru kita bisa berdamai dengan orang. Tapi kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, ya kita tidak bisa mungkin berdamai dengan apalagi dengan Allah kan gitu. Nah, kita melihat lagi siapa yang disebut. Kita membagi atas 3 bagian besar, yaitu siapa yang suci hatinya, dan kedua mengenai peringatan, dan ketiga bagaimana perjumpaan dengan Allah. Kita melihat siapa yang suci hatinya. Kalau Ibrani 10 ayat 22 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Menghadap tata Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Orang yang suci hatinya bisa menghadap takhta Allah dengan keyakinan iman yang teguh. Kalau kita tidak beriman bahwa Allah itu ada, ya kita nggak nyampe juga, nggak ngapain gitu kan gitu. Jadi menghadap Allah harus dengan hati yang tulus ikhlas. Kenapa? Karena nurani kita udah dibersihkan. Kalau nurani kita nggak dibersihkan, ya bagaimana kita bisa tahu bahwa kita udah benar di hadapan Tuhan kalau kita nggak bisa memeriksa diri kita sendiri. Nah, nurani. Kalau kita berbicara nurani itu menyangkut hal mengenai apa? Kepekaan dan kepatuhan. Lalu nurani kita tidak peka, nurani kita tidak, artinya tidak peka terhadap keadaan sekeliling kita. Karena seringkali kita menentang nurani kita sendiri. Kita peka, oke, tahu bahwa ini meragukan. Tetapi kalau kita nggak patuh pada nurani kita, maka juga tidak akan membawa kehidupan yang benar di hadapan Allah. Jadi nurani yang dibersihkan adalah, kalau kita melihat di dalam ayat dalam Ibrani 9. Karena berbicara mengenai nurani dan suci hati ini banyak menyangkut ke surat Ibrani. Di dalam Ibrani 9:14 kita lihat betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyajikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi syaratnya, kalau tanpa darah Kristus dan rohnya yang kekal, tidak mungkin kita disucikan. Jadi kita tahu, orang yang bisa menjaga hati nurani, pertama adalah kita melihat dalam etapa-etapa berikutnya. Bukanlah orang yang baru mengenal, tapi mereka yang sudah mengenal keselamatan
Dan mereka bisa mengecap kebaikan Tuhan, mengecap apa arti keselamatan. Itu untuk menjaga, untuk naik kehidupan rohaninya, perlu menjaga nurani yang peka. Kepekaan nurani itu bisa dilatih. Tetapi kalau Yesus sendiri, dengan darahnya, dan dengan rohnya yang menyertai kita, akan menyucikan hati nurani kita. Darah Kristus, penebusan, itu menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Jadi untuk hidup beribadah kepada Allah, hati nurani kita harus peka dan harus patuh. Nah, itu yang namanya bisa beribadah dengan hati yang bersih. Jadi dimulai dengan nurani kita sendiri. Siapa yang tahu menjadi ukuran nurani kita? Kapan kita harus peka? Kadang-kadang begini, saudara, contohnya. Kalau kita ingin berbuat sesuatu, kemudian timbul syak di dalam diri kita. Kemudian timbul pertanyaan, oh ya, kalau aku jalanin ini kira-kira enak nggak ya? Benar nggak ya? Berdosa nggak ya? Nah, kalau mulai timbul syak atau menimbulkan keraguan terhadap tindakan yang kita lakukan, disitulah dituntut. Itu berarti kita ada kepekaan, kita peka. Kemudian setelah kita peka, kalau kita melihat bahwa ada sesuatu yang meragukan, berarti di situ akan terjadi pelanggaran, terjadi konflik. Kalau sudah terjadi konflik of interest, konflik dari batin nurani itu tadi, maka kalau kita langgar, maka kepatuhan tidak akan terjadi. Jadi kita udah peka ya, tapi kalau kita nggak nurut, tetap kita langgar, suatu saat nurani kita udah nggak peka lagi. Karena dosa yang pertama akan diulangi berikutnya, karena apa? Karena nurani kita menjadi tebal, menjadi bebal. Nah, kalau udah gitu nggak bisa patuh. Tahunya kita udah jatuh, tahu-tahu udah menjadi bebal. Nah, itu tidak mungkin, karena harus dimulai dari nurani. Orang yang sudah ditebus, orang yang sudah mengenal kebenaran, harus bisa menjaga hati nurani. Terus kemudian kita lihat yang kedua. Setelah itu, yang menjadi peringatan lagi. Kita lihat di dalam apa yang menjadi tindakan kita. Kalau kita tahu nurani kita, kemudian kita milih mau nurut atau enggak, itu merupakan tindakan, action yang kita harus lakukan. Kita sudah tahu nurani kita, terus tindakan apa yang kita akan lakukan. Kita melihat di 1 Korintus 10 ayat 29. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nurani sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Jadi waktu kita bertindak sesuatu, melakukan sesuatu, sebagai orang yang tahu apa itu nurani, yang mengerti, tidak menjadi bebal, tentunya bukan hanya nurani kita sendiri, tapi memperhatikan juga keberatan orang lain. Seringkali begini, saudara, hal yang sepele. Kalau kita menggunakan berkat dari Tuhan, kita merasa, oh ya, Tuhan, aku terima ini berkat, aku pakai, sukaku kan gitu. Tetapi dalam penggunaan berkat itu tadi, mungkin nurani kita oke, tapi kemudian kita lihat juga, kalau aku pakai ini, membuat orang lain jadi syak nggak? Atau kalau kita melakukan ini, apakah orang lain yang lemah ikut-ikutan juga menjadi ikutin kalau ini kebetulan salah yang aku lakukan. Nah, ini keberatan hati nurani orang lain ini kita harus timbang juga. Harus perhatikan. Seringkali kita menggunakan berkat, contohnya begini. Banyak itu kita melihat ya. Ya, orang kadang-kadang yang namanya, ini banyak nih di kalangan pendeta juga. Kadang-kadang nampang di Facebook dengan cara yang tidak layak. Dengan cara berpakaian tidak pantas. Ya mungkin buat dia oke-oke saja gitu. Karena dia ngikutin zaman. Tetapi buat orang lain melihat, oh kok begitu ya? Apa bedanya dengan orang dunia? Nah, kelayakan dan kepatutan itu kadang-kadang ditentukan juga oleh perasaan kita, oleh nurani kita. Jadi kita mesti merhatikan orang lain juga. Kalau kita bertindak sesuatu, jangan sampai mungkin orang lain ikut-ikutan kemudian jatuh ke dalam dosa. Nah, Paulus banyak memberikan contoh mengenai orang yang makan dari persembahan berhala.
Ada orang yang menganggap, oh nggak apa-apa, atau itu berhala nggak apa-apa lah. Orang karena lapar kemudian ngawur makanya. Nah, orang lain yang tadinya nggak menjaga tapi dulu itu orang yang katanya udah mengenal kebenaran, orang yang hidupnya katanya sudah satu level di atasku, tapi dia melakukan hal yang menurut nuraniku nggak benar. Nah, kemudian dia ikut-ikutan. Nah, itu yang namanya mengapa kebebasan harus ditentukan? Ini adalah pilihan. Saudara, kalau nurutin nuranimu sendiri, berarti memperhatikan nurani orang lain. Nah, memang kelihatannya hidup sebagai anak Tuhan, yang sudah sampai etapa ini yang menjaga kekudusan, kesucian, kemurnian hati, itu nggak gampang. Jadi tindakan kita itu diawasin orang lain. Meskipun kita punya kehendak bebas, tetapi kehendak bebas yang bukan ngawur, tapi selalu dibatasi dengan koridor nurani, koridor keberatan nurani orang lain juga. Kalau kita lihat lagi di dalam Ibrani 12:14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, kembali saudara, ayat ini menjadi ayat yang penting. Kenapa? Damai dengan semua orang. Kalau kita memperhatikan nurani orang lain, berarti kita juga mendamaikan, berdamai dengan nurani orang lain juga. Kalau kita berdamai dengan hati nurani orang lain, berarti kita memperhatikan juga apa yang menjadi keberatan mereka. Sehingga hidup kita boleh didamaikan secara nurani. Sulit memang. Jadi kalau mungkin dia tidak makan kita, dia mungkin tidak menyerang kita, mungkin orang yang melihat perbuatan kita, kemudian dia katakan mungkin dalam hati sendiri, nah kok dia begitu ya? Kemudian timbul suatu luka di dalam diri orang itu. Nurani mereka menjadi terkoyak gitu dengan perlakuan kita. Nah, kalau itu berarti damai itu sudah tidak ada. Hidup dengan semua orang bukan hanya berdamai secara kita di luar, secara narasi kita berdamai. Tetapi secara nurani kita juga harus berdamai. Gitu. Dan kejar kekudusan. Itu adalah suatu tindakan orang yang suci hatinya. Kita melihat selanjutnya. Dikatakan orang yang suci hatinya, orang yang bertindak benar itu berharga di hadirat Tuhan. Kita lihat di Mazmur 11 ayat 7 dikatakan. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Kembali diingatkan. Tuhan adil dan Ia mengasihi keadilan. Tuhan menyintai keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Orang yang tulus pasti orang yang mencintai keadilan. Tidak melanggar hak orang lain. So, kalau kita melanggar hak orang lain, pertama kita akan melanggar nurani kita sendiri. Bukankah kalau kita melakukan suatu pelanggaran, akan melakukan suatu pelanggaran, itu hati kita, nurani kita udah menegur kita, udah mengingatkan. Tetapi kita melakukan juga, itu tidak akan bisa memandang wajah Tuhan. Tapi orang yang tulus akan memandang wajahnya. Terus Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh menghampiri hadiratnya? Menghampiri tahtanya yang kudus. Orang yang bersih tangannya dan murni. Bersih tangannya apa? Berarti pekerjaan kita bersih. Kita tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan. Dan murni hatinya. Jadi melakukan sesuatu dengan hati yang murni, tulus. Bukan ada udang di balik batu. Kan begitu. Seringkali orang melakukan sesuatu dengan tujuan yang tidak murni. Tidak ada ketulusan. Nah, kalau tidak ada ketulusan, berarti ada maksud lain. Nah, itu tidak akan berharga di mata Tuhan. Jadi orang yang suci hatinya, Mazmur bilang, boleh naik ke dalam gunung Tuhan. Tetapi mereka yang tidak melakukan ini, tidak layak untuk hadir di hadiratnya. Terus peringatan. Di dalam Titus 1 ayat 15 dikatakan,
Bagi orang yang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang yang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Nah, ini berbicara juga peringatan terhadap hati nurani. Karena menjaga kekudusan itu terkait sangat erat dengan keadaan nurani kita, nurani manusia. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Orang yang kudus, karena dibiasakan hidup kudus, biasakan hidup benar, berlatih untuk hidup benar di hadapan Tuhan, berarti orang yang selalu benar itu akan selalu menjaga nuraninya. Suara hati mereka jadi bersih. Nah, itu untuk hal ini, kita harus pertama adalah mengendalikan emosi kita. Kita perlu mengendalikan emosi kita. Dikatakan di dalam Pengkhotbah 2 ayat 13, dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan seperti terang melebihi kegelapan. Hikmat melebihi kebodohan dan terang melebihi kebodohan. Jadi mengendalikan emosi dengan benar. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Di dalam kitab Yudas 1 ayat 16 dikatakan, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Nah, mengendalikan emosi adalah perlu hikmat. Perlu terang dari kebenaran firman Allah. Karena di dalam Yudas dikatakan, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Kita kadang-kadang sering, siapa sih nggak menggerutu? Kadang-kadang kita suka mengeluh dengan nasib kita. Tapi hidup menuruti hawa nafsunya. Mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan dan menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Ini adalah suatu perilaku emosional yang tidak disertai integritas. Kita kadang-kadang suka ngomel, menggerutu, tapi kalau menggerutunya tuh sampai nuruti hawa nafsu, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Kemudian kata-kata kita pun akan kelihatan. Kata-kata yang penuh polesan, penuh tipu daya, tujuannya untuk menyenangkan orang. Banyak untuk mencari keuntungan. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, keinginan kita dengan bijak, maka yang ada adalah kebodohan, kebebalan. Akhirnya apa yang kita lakukan tidak berkenan kepada Allah. Jadi perlu peringatan, kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Mengendalikan emosi adalah demi menjaga nurani kita. Terus kemudian yang kedua, kepekaan yang berhikmat, be wisely sensitive. Kita harus peka, tapi harus juga berhikmat. Kalau pekanya cuma sensi aja, kalau orang sekarang bilang sensi mudah tersinggung, tapi nggak berhikmat. Akhirnya apa? Yang ada cuma sumbu pendek, cepat marah, dengar sesuatu, telinganya tipis, langsung bereaksi. Di dalam Mazmur 36 ayat 2 dan 3 dikatakan, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Until his wrongs are discovered, then he is hated. Jadi orang dosa, orang yang fasik dikatakan, orang yang menyintai kejahatan, yang ada dosa yang berbicara, hidupnya didikte oleh dosa, didikte oleh kesalahan. Dan rasa takut pada Allah nggak ada. Orang yang fasik, orang yang hidupnya nggak benar, itu adalah orang yang penghujat. Kalau orang tidak takut kepada Tuhan, berarti melawan Tuhan. Orang yang melawan Tuhan adalah orang yang penghujat. Nah, kalau orang yang penghujat adalah orang yang hatinya selalu dipenuhi dengan kekotoran. Sebab dosa itu membujuk dirinya karena biasa fasik. Biasa hidupnya dalam kebebalan, tidak bisa menuruti nurani yang benar lagi. Maka adanya adalah dibujuk oleh dosa itu. Hidupnya dikendalikan oleh dosa. Emosinya dikendalikan oleh dosa. Sehingga tindakannya pun dilakukan sampai orang mendapatkan kesalahannya dan membencinya. He is hated.
Dia dibenci karena perlakuannya. Jadi kita perlu pekat, perlu berhikmat. Jangan sampai dosa menguasai hati kita, menguasai emosi kita. Kemudian di dalam Efesus 5 ayat 6 dikatakan, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata hampa. Karena hal ini mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, kata-kata hampa yang bagaimana? Seringkali kita melihat di medsos. Hal-hal yang kelihatannya bagus, tapi sebetulnya itu menyesatkan. Kata-kata hampa. Seringkali kita melihat janji-janji yang kosong. Kita kadang-kadang suka disesatkan orang dengan janji-janji kosong, dengan kata-kata yang isinya cuma hoax, tipuan saja. Kalau kita disesatkan, orang-orang durhaka itu akan mendatangkan murka Allah. Hal-hal, kalau kita disesatkan dengan kata-kata hampa, kita juga akan terbawa menjadi orang yang durhaka. Murka Allah ada. Jadi kita perlu peka. Kepekaan yang berhikmat itu selalu ada dalam diri kita. Kemudian dikatakan lagi di dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar menghitung hari, jadi menghitung umur istilahnya. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Loh, aku masih muda kok, rasanya masih lama. Itu kan orang mati nggak harus tua. Saudara lihat, dengan adanya kasus COVID ini, nggak mengenal usia. Jadi menghitung hari-hari kami apa? Ingat bahwa kita hidup di dunia itu hanya singkat. Kalau orang Jawa di mana? Wong urip mung mampir ngombe. Bondo titipan pangkat sampira, nyawa gaduan. Nyawa kita itu pinjaman dari Tuhan. Jadi kita harus selalu ingat kalau namanya orang mampir minum, itu pasti sebentar. Kan gitu. Nah, hari-hari kami, orang yang berhikmat akan melihat, aku akan berbuat baik karena aku tahu hari-hariku tidak tentu kapan. Siap saat pun aku bisa dipanggil kalau waktuku sudah selesai, kan begitu. Tapi seringkali kita suka menunda-nunda. Oh, nanti saja. Padahal kita nggak tahu. Jadi hikmat, sensitif tapi yang berhikmat. Kita memang jangan sensitifnya sensi yang mudah marah, tetapi hikmat, memakai hikmat ilahi, hikmat kebenaran firman Tuhan sehingga kita tahu kita harus menjaga hidup kita, menjaga hati kita suci sehingga yang keluar dengan tindakan kita adalah kekudusan, ketulusan yang karena kita tahu, nggak tahu kapan kita dipanggil. Berbuatlah baik seolah-olah engkau akan dipanggil nanti malam. Nah, itu perlu hikmat. Sebagai ayat penutup, saya ambil dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 12 disebut ulangi lagi. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan dia yang menyatakan. Jadi kita bisa melihat Allah melalui Yesus. Karena Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kalau engkau melihat aku, berarti engkau melihat Bapa. Dan gitu. Karena kenyataan Yesus, kita tidak pernah melihat Allah, tetapi kita melihat Yesus dalam karya keselamatannya, dalam karya pengorbanannya, dalam karya kebangkitannya. Disitulah kita melihat dengan menerima dasar pilar iman kita, yaitu orang yang mengakui kelahiran Yesus sebagai manusia, mengakui kematian Yesus salib untuk dosa kita, dan mengakui kebangkitan Kristus sebagai kebangkitan kita juga bersama dia. Jadi itu kita melihat kenyataan bahwa Allah ada di dalam kita, Yesus di dalam kita, Yesus di dalam Allah, kita melihat Allah karena kita merasakan hadirat.
Tidak seorang pun pernah melihat Allah di persalin Rasul Yohanes. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna. Kasih yang sempurna. Nah, untuk kasih ini yang susah, saudara. Kita kadang-kadang berusaha kita mengasihi Allah, tetapi kasih yang sempurna yang Allah tuntut adalah kasih yang agape tanpa pamrih. Nah, kita biru sampai dengan kasih itu kalau kita ada kuasa Roh Kudus. Jadi suatu paket, orang yang tulus hatinya akan melihat Bapa. Dan orang yang tulus hatinya akan memelihara kasih yang sempurna, kasih agape. Sebagai kesimpulan, sebagai rangkuman, jika kehidupan kita berpadanan dengan kebenaran di dalam Kristus, maka kita merasakan perjumpaan dengan Allah. To see God in person is when Jesus is revealed in our life. Jika kehidupan kita berpadanan dengan kebenaran dalam Kristus, maka kita merasakan perjumpaan dengan Allah. Karena itu jagalah hidup kita tetap murni, suci di dalam Allah. Sekian firman Tuhan. Tuhan memberkati.